Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia. Boleh dibantu ya kalau semisal suara saya tidak terdengar atau memang sudah terdengar dengan jelas, boleh dibantu di kolom komentar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di live Instagram rutin bersama Ta'aruf Online Indonesia. Yang mana hari ini spesial karena kita akan berbincang dengan salah satu pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia. Oke, kan kalau misalnya live Instagram itu kan kita bermacam-macam ya, kadang sama influencer, kadang sama pasangan menikah, kadang sama ustadz, kadang juga sama salah satunya sama pengguna dari toy itu sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman sendiri lebih nungguin tema yang apa sih sebenarnya kalau misal kita itu lagi live Instagram? Apakah lebih suka pasangan menikah atau lebih suka sharing-sharing bareng sama ustadz atau sharing bareng uh, user seperti malam hari ini? Terima kasih banyak yang sudah uh, join dan konfirmasi. Hari ini kita akan live bersama salah satu pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia, seorang akhwat, seorang perempuan yang nanti kita akan langsung kenalan sendiri ya. Saya coba cek dulu apakah Mbak Sundarinya sudah hadir atau belum. Sepertinya belum. Mbak Suju kalau semisal sudah join di live ini boleh langsung request ya. Oke. Ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Kisa Adentia. Saya adalah salah satu tim dari Ta'aruf Online Indonesia yang hari ini akan berbincang dengan salah satu pengguna dari TOI. Jadi tema kali ini adalah ikhtiar melalui aplikasi itu maju atau malu nih. Kan banyak ya teman-teman di sini yang barangkali hari ini sudah follow Instagramnya Toi tapi belum buat CV gitu karena masih merasa ragu-ragu atau bahkan merasa malu nggak maju-maju nih buat ikhtiar pakai aplikasi gitu. Ada nggak sih dari teman-teman yang punya kekhawatiran itu? Atau barangkali dari teman-teman juga nanti bisa sharing di kolom komentar tentang pengalamannya pakai toy itu seperti apa. Nanti kalau semisal teman-teman juga ada yang mau ditanyakan langsung, itu boleh banget langsung di ini ya di kolom pertanyaan. Gitu. Oke. Saya coba undang dulu ya. Ya mungkin dari tim Toy boleh bantu barangkali Mbak Sundari ada kesulitan pakai akun cerita.bestoy. Kita tunggu bentar ya. Oh, tidak dapat bergabung. Bentar, saya coba invite sekali lagi.
Semoga bisa. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah memberi pertanyaan. Mungkin saya bacain dulu ya sambil nunggu Mbak Suju. Tadi ada yang bertanya gimana cara mengatasi grogi saat bertemu dengan lawan jenis karena belum pernah pacaran sebelumnya. Oke, kemudian malu untuk maju nih, ini sesuai dengan tema hari ini ya. Ikhtiar pakai aplikasi tuh malu atau maju nih? Malu untuk maju tetapi mengharap keberhasilan dan memilih maju tetapi takut akan kegagalan. Mungkin barangkali mewakili kali ya dari beberapa teman-teman di sini. Bagaimana cara mengatasi rasa malu dan insecure karena status yang dimiliki? Bagaimana cara memastikan calon ta'aruf kita itu jujur dalam menyampaikan informasi saat ta'aruf? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sebetulnya lebih cocok ditanyakan ketika teman-teman ikut di uh, agenda TOI yaitu TTS atau Ta'aruf Talk Series karena teman-teman bisa langsung cerita, bisa langsung tanya ke tim TOI terkait dengan kekhawatiran teman-teman. Oke, sepertinya kita sudah tergabung. Ini wajah saya kenapa jadi kuning banget ya cahayanya ya. Oke, nggak apa-apa deh. Halo, Assalamualaikum Mbak Suju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kisa. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa terhubung juga. Ini Mbak Suju kalau boleh tahu domisilinya di mana Mbak? Di Medan, Mbak. Wah, Masya Allah. Medan tuh masih WIB bukan ya? Masih ya? Iya, masih WIB sama. Oh, berarti sama ya. Oke, aku kira kayak jaraknya 1 jam. Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia, yang nanti kita langsung perkenalan saja ya, langsung dari Mbak Suju, boleh perkenalan namanya siapa, kemudian domisili, aktivitas sehari-harinya apa, kemudian statusnya di TOI, apakah sedang on progress, atau jangan-jangan udah kitbah. Silakan Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya ngucapin jazakumullah khair pada Mbak Kisa dan tim TOI yang emang udah ngundang ya kan Suju sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya perkenalan, ya perkenalkan nama saya Sundari Jumairo. Biasa teman-teman tuh manggil Kak Suju gitu. Nama panggilannya gitu ya Mbak. Nah, domisili sendiri itu di Medan. Aktivitas sekarang itu jadi pengajar, pembelajar, dan juga alhamdulillah aktif ya kan di kegiatan organisasi kampus. Walau udah nggak anak kampus lagi, tapi masih aktif untuk ngebina adik-adik ya kan yang ada di kampus gitu Mbak. Masya Allah, masih jiwa muda ya Mbak ya? Iya, masih jiwa muda. Karena memang masih muda ya, meskipun sudah Iya, masih tidak di muda. kampus. Oke, menarik ini Mbak. Mbak Suju kan asalnya asli Medan Mbak, atau ada suku Jawanya, atau gimana? Oh iya, sebenarnya Puja Kesuma ya, Puja Kesuma. Putri Jawa kelahiran Sumatera. Jadi Oh, memang dari bapak ya kan terus kakek-kakek ke atas itu memang asli dari Jawa ya kan. Nah, kemudian memang udah netap di Medan itu udah cukup lama gitu, Mbak. Logatnya logat agak-agak Medan sedikit. oh Banyak. iya, iya. Oke, dan ini menarik ya. Medan kan belum jadi wilayah layanan officialnya TOI, betul ya? Iya, betul. Belum jadi wilayah layanan official, tapi Masya Allah Mbak Suju ini termasuk salah satu user yang kalau kita pantau ini cukup aktif untuk berproses di TOI, dan nanti kita langsung tanya-tanya aja ya teman-teman. Barangkali teman-teman, oh ya ini saya nanya dulu nih ke Mbak Suju, kalau semisal nanti ternyata setelah live Instagram ini ada Ikhwan yang sekiranya tertarik untuk berkenalan dengan Mbak Suju, apakah Mbak Suju berkenan nanti kalau misal ada Ikhwan yang DM TOI kemudian nanya kodenya Mbak Suju? Boleh Insya ya? Allah. Iya, boleh.
Aman. Berarti statusnya masih available ya, Mbak? Masih siap ta'aruf Iya, ya di TOI ya? detik ini belum on progress. Oke, detik ini belum on progress, Masya Allah. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, hari ini kita ngobrol bareng salah satu pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia dengan Mbak Suju yang asalnya dari Medan. Nah, ini menarik karena Medan itu belum menjadi salah satu wilayah layanannya TOI, tapi Mbak Suju ini sudah aktif menggunakan TOI. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak pakai TOI? Lumayan ya. Tahun berapa ya? 2021 awal. Uh, hampir 3 tahun Iya, ya berarti ya? iya. 2 tahun setengah lah ya kan Pak, Dua pasnya 2 tahun setengah. Oke, 2 tahun setengah. Itu awal mulanya dari mana Mbak tahu Toy? Kan belum ada nih di Medan, kita juga belum pernah ke Medan gitu. Iya benar. Awalnya itu lihat status dari Ustadz Yopi ya, eh, CEO sendiri dari Ta'aruf Online gitu kan Hmm. Mbak. Karena kan ngikutin beliau gitu kan. Nah jadi pertama awal-awal penasaran sih ini aplikasi apa betul atau enggak gitu kan. Masih ngepoin, belum langsung buat CV di awal tahun 2021 itu tadi. Hmm. Masih stalking lah ya kan, stalking daripada toy ini tadi. Terus kok kayaknya pengen coba gitu kan. Awalnya dari rasa penasaran, pengen coba buat CV, itu belum langsung ke akun premium ya. Hmm, Masih masih reguler. coba-coba gitu aja, itu masih reguler. Nah, terus berani cobanya itu 3 bulan kemudian gitu buat CV Hmm. itu tadi. Oke, tiga Gitu Mbak bulan ya, awalnya. 3 Mm-mm. bulan. Ada apa yang waktu itu membuat Mbak Suju akhirnya mungkin eh, download aplikasinya dan akhirnya buat CV? Yang jadi motivasi lah ya kan. Hmm. Nah, jadi sebenarnya di awal itu emang mempersiapkan diri ya, Mbak, sebelum ada keinginan dan siap untuk menikah, itu emang cari ilmunya, ikhtiar jalur darat, ya kan, ikhtiar jalur langit, jalur udara. Nah, jadi yang Hmm. mendasari untuk bergabung dan download daripada aplikasi Toy ini, kalau setuju stalking ini memang Toy itu sesuai syariat Hmm. gitu. Itu yang Hmm. jadi landasan awal. Dan nengok ngelihat ya daripada ya ustadz-ustadznya atau narasumber-narasumbernya. Nah, insya Allah itu memang ya yang megang syariat kuat lah gitu. Jadi Hmm. layak untuk dipercaya gitu Mbak awalnya. Oke, awalnya. Terus akhirnya buat CV, kemudian apa yang akhirnya membuat Mbak Suju ini upgrade ke premium? Kan tadi katanya masih butuh 3 bulan. Apakah baru menemukan calon yang tepat waktu itu atau kayak udah yakin aja gitu? Oke. Ya awalnya tuh masih kayak rasa khawatir ya, ini betul atau enggak, nanti calonnya goib atau enggak gitu ya. Karena emang Beda di alam ya. luar, iya, di luar fikri gitu ya. Kalau ada aplikasi yang memang secanggih ini, sesuai syariat ini gitu. Karena ya nggak dipungkiri ya kan Mbak, keadaan sekarang yang ngebuat kita jauh daripada Islam, standar halal dan haram itu nggak jadi patokan lagi gitu. Tapi ketika Mhm. temuin toy ini kayak jawaban dari doa-doa gitu ya, Masya bahwa Allah. ada gitu kan, ada aplikasi yang memang sesuai syariat ya kan, dan ta'aruf itu sendiri kan memang satu-satunya ya Hmm. jalan untuk menuju pernikahan gitu, untuk kenal calon lebih lanjut, bukan dengan pacaran atau FWB-an Mhm. kan gitu. Nah, jadi itu yang ngebuat ya untuk upgrade ke akun siap ta'aruf gitu kan atau ke akun premium ini tadi. Awal-awal juga masih khawatir gitu, masih agak ragu. Ini Hmm. betulan atau enggak gitu. Ini barangkali teman-teman coba deh, ada yang sama nggak waktu mau daftar atau karena banyak Mbak yang udah jadi follower Toy tapi belum jadi user gitu, belum jadi pengguna. Barangkali hari ini mendapat pencerahan dari live Instagram malam hari ini untuk yakin mantap berikhtiar untuk langkah pertama buat CV gitu. Karena kan buat CV itu masih langkah yang sangat awal ya Mbak, belum sampai Belum jatuh bangun ya. belum jatuh bangunnya gitu. Buat CV, ayo buat CV dulu aja teman-teman. Oke, menarik. Tadi
yang membuat Mbak Sundari akhirnya yakin itu karena memang TOEIC ternyata setelah dipelajari lebih lanjut sesuai dengan syariat, insya Allah aman dan lain-lain gitu. Ini bukan saya menjual TOEIC ya, ini saya tidak ada briefing sebelumnya dengan Mbak Suju gitu. Karena saya sendiri sebetulnya penasaran gitu, kok bisa ya? Kadang gini, kalau user, kalau pengguna kan gini ya, oh emang ada ya aplikasi yang beneran gitu. Ini orangnya nggak goib gitu kan, orangnya beneran ada. Kalau dari sisi saya, sama mikirnya gini, ini tuh penggunanya beneran ada ya gitu. Karena apa? Karena kita kerjanya online gitu kan. Karena kan ada tim sendiri, ada ustadz yang memang mendampingi ketika nazar, mendampingi ketika ta'aruf. Sedangkan saya bukan yang di bagian itu gitu. Jadi yang bikin seneng itu adalah ketika ngobrol langsung sama user seperti ini via online, apalagi kalau misal kita mengadakan acaranya tuh offline gitu. Jadi kayak berasa, beneran ya ternyata ada yang pakai aplikasinya gitu, orangnya real gitu. Ya jangankan pengguna ya, iya jangankan pengguna, kami aja kadang kayak, masya Allah ya ini kalau misal dikumpulin dijadiin satu, ada 45.000 pengguna itu pakai GBK kali ya gitu kan, kumpulinnya di GBK gitu. Jadi masya Allah menarik nih, ternyata yang membuat tertarik adalah rasa aman yang sesuai dengan syariat itu tadi ya aplikasinya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, tadi kan Mbak Sundari itu sudah berikhtiar dari 2021 gitu dan sekarang 2023. Masya Allah, udah lama banget gitu. Ya nggak lama banget sih sebenarnya, maksudnya termasuk yang cukup lama menggunakan TOEIC gitu. Nah, sebetulnya kalau sekarang sudah sejauh apa sih Mbak proses yang pernah Mbak Sundari laluin gitu? Karena kan teman-teman di sini tuh bahkan ya, tadi kalau buat CV oke lah, ada yang belum buat CV takut gitu. Tapi di sini tuh juga nggak jarang yang nanya, Min takut gitu, mau mengajukan ta'aruf duluan gitu. Nah, kalau Mbak Suju ini sudah sejauh apa sih berproses di TOEIC? Oke. Nah, jadi kalau ditanya sejauh apa, ya mungkin pengalamannya beda-beda ya kan, Mbak. Kayak teman-teman user toy yang lain gitu. Kalau dibilang pun ya belum berpengalaman jauh gitu. Ya semoga dari kisahnya ini bisa diambil hikmah, bisa diambil pelajaran, bisa dijadikan motivasi gitu. Kalau di toy sendiri itu udah sampai ke nazar offline. Itu memang kayak nggak nyangka gitu. Ya Oh kan iya, nggak udah nyangka. pernah sampai offline? Iya, tapi cuma sekali ya, cuma sekali. Tapi Masya Allah. Udah udah sampai ke offline yang awalnya juga ragu gitu kan. Dan memang qadarullah ya belum berjodoh gitu kan, Mbak. Memang masih satu pulau, tapi ujung ke ujung gitu. Medan ke ujung Pulau Sumatera itu emang lumayan luar biasa ya setelah diistikharain, terus sharing-sharing sama orang tua. Ya qadarullah ya kan belum berjodoh. Emang kayak roller coaster gitu. Untuk di awal-awal sendiri ya ngeberaniin ya. Jadi tipikalnya itu nggak yang nunggu kalau ada sesuai kriteria utama, ya udah gitu kan maju aja ya kenapa Gas enggak? gitu Toh ya. nggak pernah kenal gitu kan sama orangnya, apa yang mesti dimaluin? Nggak ngelanggar syariat, nggak buat dosa kan gitu. Jadi kan banyak tuh ya Mbak tipikal-tipikalnya, kriteria-kriterianya dan bisa difilter sesuai deket enggak gitu kan. Terus itu ya mulai dari sukunya ya dan segala macam gitu mulai dari pendidikannya. Nah itu banyak ya filter-filter dari itu emang kayak keren banget gitu kan aplikasi ini tadi gitu. Nah jadi kalau jatuh bangun juga roller coaster juga ya ketika pernah nerima, pernah match dan juga pernah nolak dan ditolak gitu. Jadi rasanya tuh nano-nano gitu. Tapi dari situ jadi kayak belajar bahwa bergantung tuh emang sama Allah, bukan bergantung sama kriterianya kita gitu. Ya kalau kata Allah itu belum, ya belum. Kadang kan kita terburu-buru ya kan, Mbak. Ini sesuai sama kriteriaku, udah gas aja ya kan. Kirim ya kan CV itu tadi ajukan CV. Ya karena tadi ya kesibukan kita kan nggak di aplikasi doang gitu kan, nggak senantiasa mantengi 24 jam. Ya jadi nggak terlalu fokus sekali gitu. Kalau ada notif ya dilihat, ya kalau ada waktu luang ya scrolling gitu kan, melihat mana nih yang sesuai sama kriteria. Nah terakhir itu di bulan
2 kemarin ya, pernah juga nazar offline langsung, dan yang terakhir di bulan 4 itu dia. Nah, tapi itu masih sampai di nazar online. Hmm, Nah, itu pernah sampai keluar pulau gitu, tapi ya qadarullah belum jalannya juga. Masya Allah, ini berarti Mbak Sundari ini sudah banyak merasakan asam garam tidak hanya kehidupan tapi juga Iya. ketika berikhtiar di Ta'aruf Online Indonesia gitu. Menarik ya karena tadi Mbak Sundari juga bilang bahwa apa sudah pernah menolak, sudah pernah ditolak, di ghosting pernah Mbak? Di ghosting pernah. Oh pernah. Pernah ya? Lengkap ya, menolak, Lengkap ya? ditolak, di ghosting, mengghosting enggak lah ya, insya Allah. Oh, ghosting enggak. Oh, enggak, Kalau insya nggak sesuai Allah. kriteria langsung Insya aja ya kan, langsung aja Allah ya. ditolak, kasih alasan yang syar'i gitu. Ya, Masya Allah. Ini menarik banget karena kayak udah nazar online juga udah pernah, nazar offline saya baru tahu sih sebenarnya ini Iya. kalau Mbak Suju ini udah pernah nazar Iya, offline ya, Masya Allah. Itu sesama Sumatera berarti ya Mbak ya? iya, tapi itu kan belum ada ya Mbak, Eh, perantara yang di Iya, wilayah Sumatera gitu kan, yang apalagi di yang Medan itu Medan. tadi. Jadi Hmm. jadi beliau memberanikan diri itu pas pula perantaranya Setiopi gitu. Jadi dapat Oh. wejangan tuh banyak banyak banget gitu ya kan. Hmm. Banyak insight yang memang betul-betul, ih, emang butuh ilmu untuk taruh ini tadi, nggak modal cuma penasaran, nggak cuma modal tertarik gitu. Hmm. Tapi emang betul dari sini tuh jadi belajar ya kan. Kita itu harus paham mana wilayahnya kita ya kan, wilayah muhayyar, dan Hmm. mana wilayahnya Allah atau wilayah musayyar gitu. Sehingga ya ketika ditolak nggak galaunya itu berbulan-bulan. Sedih pasti ya. Kayak Hmm. ada rasa sedih, rasa ih kenapa ya kok nggak jadi gitu. Nah Hmm. tapi balik lagi ya kan, itu nggak wilayahnya kita terkait daripada hasil. Nah intinya memang mengoptimalkan nih di wilayah ikhtiarnya kita dibarengi dengan ilmu. Yakinlah ya kan kalau Hmm. nggak dibarengi ilmu, apalagi perempuan yang dominan perasaan, ya bakalan mungkin ini ya sakit gitu ya, atau berbulan-bulan galau nggak mau keluar kamar dan segala macam. Nah tapi Hmm. tadi ya sembari kita juga ikhtiar lewat aplikasi, ya kita juga barengi gitu kan diri kita sama ilmu gitu Mbak. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan yang relate dengan pembahasan yang poin ini. Ini, sebagai member lama, apakah pernah berpikir untuk menyerah dalam ikhtiar di TOI? Pernah, pernah itu setuju hapus Mbak, hapus sementara, Nonaktif dihapus ya? aja gitu. Bukan nonaktif, tapi Hapus dihapus bentar lah supaya kalau ada notif itu nggak terlihat gitu. Nah kalau nggak ada notif pun masuk ke email ya kan, tetap masuk ke email iya. itu tadi gitu. Nah jadi pernah kayak ngerasa nyerah, alah udah lama lah pakai ini kok nggak ada lah ya kan, pangeran yang muncul ya kan yang sesuai kriteria, kadang awak yang klik dia nggak klik, dia klik awak emak awak nggak klik gitu kan Mbak. Jadi pernah sempet juga nyerah, udahlah jalur darat aja lah gitu kan, via guru gitu kan. Tapi tadi ya optimalkan aja via udara ya kan, terus itu via darat tetap untuk diikhtiarkan. Tempat pernah kayak mundur gitu, tapi ya mana tahu gitu kan peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang ya jalan kebaikan itu tadi dipermudah, ya kenapa dihapus gitu. Jadi di download lagi gitu Mbak. Oke, ini buat teman-teman yang dengar live Instagram hari ini dan pernah merasa mungkin putus asa, kalian tidak sendiri. Kalian tidak sendiri. Karena memang ya betul tadi yang dikatakan oleh Mbak Suju, saya juga pernah menghandle konseling di TOI. Itu memang ada fase di mana teman-teman pengguna itu putus asa dalam tanda kutip ya, rehat gitu. Hiatus dari berikhtiar di TOI. Biasanya mereka uninstall dulu atau mereka nonaktif dulu. Tapi tidak lama setelah mereka kembali menata hati, akhirnya comeback gitu, kembali ke ikhtiar. Karena tadi Mbak Suju juga bilang ya, maksimalkan ikhtiar jalur darat, jalur udara, jalur lain sebagainya gitu. Nah, ini menarik juga. Apa yang akhirnya membuat Mbak Suju itu memutuskan untuk ikhtiar di aplikasi gitu? Apakah tidak menemukan di dunia nyata atau seperti apa, Mbak?
Halo. Mbak, ini azannya deket sama rumah. Jadi tunggu bentar Mbak, sharing dulu atau gimana? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Oh, di sana lagi azan ya? Iya, barusan aja. Oke. Eh, mungkin saya coba jawabin dulu kali ya pertanyaan-pertanyaan yang lain dulu sambil nunggu di tempat Mbak Suju selesai azan. Em, oke. Ini mungkin lebih ke teknis kali ya. Bedanya nazar offline dan online apa, terus lebih baik mana? Sebetulnya nazar offline dan online ini tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Biasanya yang menggunakan fasilitas nazar online itu ketika calonnya itu berada di luar wilayah layanan atau berbeda kota dengan calon gitu. Jadi untuk memastikan awal itu menggunakan nazar online dulu via Zoom dan tetap ditemani oleh ustadz gitu. Jadi ahwat ditemani oleh wali dan nanti ada ustadz dari TOI yang mendampingi nazar online-nya gitu. Nah, nanti ketika semisal dari nazar online itu sekiranya ingin bertaaruf lebih lanjut, maka lanjut dengan nazar offline gitu. Ketika nazar offline nanti juga akan ditemani oleh ustadz di TOI gitu. Ada yang baru download aplikasinya tapi masih deg-degan buat isi CV. Masya Allah, nggak apa-apa. Memang awalnya deg-degan gitu. Tapi sebetulnya deg-degannya kalian itu belum seberapa ketimbang roller coasternya ketika sudah menjalani ikhtiarnya teman-teman gitu. Jadi kalau saran saya ketika teman-teman itu deg-degan buat ngisi CV, nggak apa-apa. Itu langkah pertama ya. Tapi nanti masih ada langkah-langkah berikutnya yang lebih menantang, lebih lebih banyak unpredict gitu. Tadi salah satu yang menarik juga ya Mbak Suju bilang bahwa ketika menggunakan toy itu kita jadi banyak-banyak bertawakal dan menyadari bahwa satu-satunya tempat kita bergantung itu ya hanya Allah gitu. Nggak ada tempat yang lain selain selain Allah gitu. Itu menarik karena teman-teman sebetulnya ketika teman-teman itu bertaaruf, teman-teman itu tidak hanya berpikir tentang diri teman-teman sendiri atau tentang pernikahan. Percaya atau enggak, teman-teman akan berpikir lebih jauh tentang kehidupan teman-teman. Mulai dari buat CV aja, tadi kan ada yang bilang ya masih deg-degan buat CV gitu. Itu teman-teman sudah mulai diajak berkontemplasi untuk berpikir, berpikir ulang, meriset ulang. Oh, saya tuh mendeskripsikan diri seperti apa ya? Kelebihan saya itu apa ya ternyata? Kekurangan saya apa ya? Kemudian visi dan misi pernikahan saya itu apa gitu. Akhirnya kita berpikir ulang tentang kehidupan pernikahan, ibadah terpanjang yang akan kita jalani nantinya gitu. Dan yang pasti itu tidak hanya berkaitan dengan diri kita sendiri, tapi berkaitan dengan orang tua kita. Karena sering juga ada yang konsultasi kalau saya paham tentang ta'aruf tapi orang tua saya tidak gitu. Itu gimana ya solusinya gitu. Kemudian belum lagi nanti ada komunikasi yang harus dijalin dengan keluarga calon gitu. Meyakinkan mungkin ada um, perbedaan budaya gitu kan. Itu yang menjadi tantangan selanjutnya gitu. Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja. Pasti nikmat. Nikmat nggak Mbak Suju? Nikmat deh. Nikmat. Nanti kalau misalnya Mbak Suju di sana udah selesai azan, boleh langsung ini aja ya Mbak, bersuara gitu. Em, saya coba cari dulu. Bagaimana cara memastikan calon ta'aruf kita jujur dalam menyampaikan informasi saat ta'aruf? Ini juga sebetulnya pertanyaan yang lebih cocok ditanyakan ketika teman-teman mengikuti agenda TTS atau Ta'aruf Talk Series. Teman-teman masih bisa daftar karena masih ada minggu depan, walaupun tentang cek CV Ta'aruf ya, tapi bisa ditanyakan di situ. Cara memastikan calon Ta'aruf kita jujur dalam menyampaikan informasi saat Ta'aruf.
bisa lewat CV-nya, kita bisa lihat dari CV-nya, bisa lihat ketika nazor, dan ketika tanya jawab gitu. Nanti lebih lanjut teman-teman daftar aja ya di agenda TTS. Oke, Udah Mbak. aman? Oke, aman. Ini Oke, tadi sampai di mana kenapa ya saya? ikhtiar lagi ya Mbak? Oh iya betul. Jadi, Memutuskan ikhtiar pakai aplikasi. Kenapa? ya, memutuskan lagi itu emang butuh waktu ya untuk mikir gitu kan. Udahlah cari yang deket-deket aja gitu kan Mbak. Tapi ya tadi, ya perbesar peluang itu ya kan Mbak. Kita buka keran kecil aja, belum tentu ya kan air yang keluar itu besar. Nah Mhm, apalagi kita itu nutup keran gitu loh. Ya kan. Nah jadi ya mhm. untuk memutuskan lagi ya kasih peluang-peluang yang di via online gitu. Nah, jadi untuk memutuskannya lagi ingin memaksimalkan ya kan daripada ikhtiar itu. Karena kan yang Allah tanya bukan hasil, udah berapa gitu kan. Calon ta'aruf yang ditolak kan nggak itu yang ditanya gitu. Nah, tapi ikhtiarnya itu udah sejauh apa dan apakah ikhtiar itu sesuai syariatnya Allah. Jika memang Mhm. sesuai syariat Allah, insya Allah pahala itu ngalir gitu kan. Ketika kita sabar, ketika kita yang mengikuti step by step yang sesuai syariat. Nah, intinya ya harus tergiur ya kan dengan pahala-pahala yang Allah janjikan ketika kita taat. Karena taat pasti bahagia, ya kan kalau maksiat pasti sengsara. Nah, itu yang memang dipegang gitu kan untuk jadi apa ya? Ngekuati ya, menguati diri sendiri gitu, Mbak. Mhm. Oke, jadi memang em, ikhtiar yang maksimal karena kita nggak pernah tahu jodoh itu datangnya dari mana. Yang penting kalau taat itu akan membawa apa tadi? Kalau maksiat, Kebahagiaan. oh ya, kalau taat membawa kebahagiaan, tapi kalau maksiat itu jelas jelas sengsara. Tadi kalimatnya nggak gitu deh, kalimatnya lebih bagus. Intinya tapi intinya itu tadi. Jadi apa namanya? Ketika teman-teman itu berikhtiar ta'aruf, baik itu secara offline, secara mandiri maupun melalui aplikasi TOI, itu insya Allah tetap ada pahalanya. Pahalanya itu apa? Ya pahala niatnya tadi dan pahala bersabar gitu. Betul nggak, Mbak? Butuh banyak berapa kesabaran untuk berikhtiar di TOI? Itu kadang yang nguatin orang tua juga ya. Jadi Suju juga tipikalnya itu yang sharing. Malah milihnya itu Mhm. sama bareng mama gitu kan. Bareng Hmm. mama sendiri gitu. Karena emang qadarullah Bapak Suju kemarin di bulan 2 ya kan pas nazar offline sempat lihat si calon yang belum jadi jodoh gitu kan. Mhm. Nah, jadi ya setelah itu mama itu yang nge-screening ya kan. Ini mak Mhm. mana kira-kira kriterianya kayak gini, orangnya gini. Tapi di luar pulau nih mak, ya udahlah terserahmu ya kan ya kalau Mhm. klik ya silahkan gitu. Nah, jadi memang nano-nano lah gitu ya rasanya nggak bisa diungkapi gitu mbak. Berarti emang harus coba sendiri ya teman-teman yang belum Iya belum buat rasanya. CV, belum berani mengajukan ta'aruf. Heeh. Jadi sempat banyak juga tuh pas Suju posting tentang toy ini di WA ya kan maupun di Instagram pribadi itu banyak yang nanya, udah download, boleh nggak bantu caranya itu gimana ya kan? Hmm. Atau ya banyak kok bisa, kayak mana kok baru tahu ini ada aplikasi kayak Hmm. gini gitu kan? Jadi kayak tutor ya kan, tutor CV toy ini tadi gitu. Ya mungkin ya harapannya Toy juga ada di Medan ya kan Mbak. Jadi mempermudah kawan-kawan yang ada di Medan, singgelilah yang ada di Medan itu teredukasi sama aplikasi yang kalau dibilang keren pakai banget gitu. Oke, Masya Allah ya. Semoga nanti Allah beri kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bisa official buka di Medan ya, Insya Allah. Ini coba dong komen ada nggak yang dari Medan nih? Iya ini kayaknya Teman-temannya banyak Mbak Suju, teman-temannya Mbak Suju sedang yang menonton. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung nih kita live-nya sama akun Toy-nya langsung. ya karena nggak Oke. semua juga teman-teman Suju itu Suju kasih tahu ya. Teman-teman yang Hmm. deket yang udah siap nikah aja kadang yang emang Hmm. Suju kayak konsultasiin gitu kan. Ini ada aplikasi Hmm. keren nih. Mau coba enggak sini tak ajari Hmm. gitu kan. Mulai dari
nge-upload KTP-nya, Mhm. ngisi daripada CV-nya, itu memang kayak tutor les gitu kan. Ini begini 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 gitu. Jadi kalau teman-teman yang deket, nggak deket, entah teman SMA, teman kuliah dulu, nah itu hanya sebatas spoiler. Ya udah kepoin aja gitu kan Mhm. Instagramnya, tanya adminnya langsung gitu. Masya Allah, ini ada beberapa ternyata yang dari Medan ya, hadir. Masya Allah, Jambi kita belum ada layanan offline-nya di Jambi, cuman tenang, karena kita bisa diakses di seluruh Indonesia dan kita ada fasilitas nazar online gitu. Mbak Suju aja yang di Medan belum ada fasilitasnya, bisa berikhtiar loh. Alhamdulillah. Tadi menarik, salah satu tips menurut saya yang penting sekali adalah melibatkan orang tua untuk memilih calon pasangan lewat aplikasi itu sendiri gitu. Itu juga salah satu cara, salah satu trik untuk kalau bahasa Jawanya tuh ngayem-ngayemi untuk menenangkan hati orang tua karena orang tua kan mungkin dengar ta'aruf aja tuh ada yang udah nolak gitu kayak Ya, nggak usah masa langsung nikah biasanya kan gitu ya langsung iya, nikah gitu enggak gitu atau misal apalagi ta'aruf online gitu ta'arufnya aja udah asing apalagi online gitu ini beneran nggak ini ada orangnya nggak pasti iya, kekhawatiran itu ada gitu jadi memang penting untuk melibatkan orang tua dalam memilih atau ikut nge-screening gitu jadi orang tua tuh ada belongingnya ada kayak apa ya keterlibatannya gitu. Jadi kalau orang tua dilibatkan pasti senang gitu dan orang tua juga merasa lebih tenang karena kayak oh ya saya juga ikut merekomendasikan nih untuk anak saya gitu dan diajakin untuk nonton live Instagramnya Toi apalagi yang sama pengguna dan pasangan menikah gitu biar orang tua tuh percaya kalau ini tuh beneran ada orangnya gitu. Oke. Bagaimana? Nah, ini ada yang nanya juga nih, Mbak, gimana caranya menjelaskan ke orang tua tentang aplikasi ini? Waktu itu kalau Mbak Suju gimana awalnya bilang ke oke. orang tua? Jadi awalnya sebelum siap dan ingin nikah di umur 18 tahun, itu Suju Masya spill Allah, delapan belas kayak tahun, mana Mbak. Mantap ya itu masih sekali. baru-baru kuliah gitu kan. Nah, jadi ya karena tadi ya, karena jauhnya kita dari pemahaman Islam dan juga nggak nyalahkan orang tua sih sebenarnya. Kayak mana kayak mana step by step ta'aruf. Mungkin kalau istilahnya sering dengar, tapi teknisnya kayak mana, ya kan, terus nanti sampai ke walimahannya kayak apa, itu memang dari awal-awal dijelasin. Nah, penolakannya kayak mana atau sikap awal kayak mana, responnya itu pasti nolak luar biasa ya kan mamamu nih ya bukan dari kalangan agama ya kan bukan ustadz bukan ulama segala macam tapi ya tadi ya kita juga butuh ilmu untuk ngejelasin perlahan demi perlahan udah ada role modelnya kakak Suju sendiri itu juga nikah lewat ta'aruf tapi nggak lewat aplikasi ya kan Suju yang mak comblangnya ya kan lewat apa namanya abang kelas kemarin abang kelas di kampus. Nah, jadi mulai dari situ prosesnya itu ya memang nge, apa memahami orang tua emang tuh luar biasa ya. Kita juga butuh kesabaran, nahan ego segala macam. Ya, balik lagi ya bahwa ridhonya Allah loh, Mak, gitu kan yang ingin diraih gitu. Dan memahamkan orang tua ini nggak kayak beli obat di TV ya kan, Mbak. Sekali minum itu langsung paham gitu. Tapi emang butuh real sikap gitu kan dari kita. Nah, maka ketika udah ada keinginan muncul nih di umur 22 tahun ya kan, di umur 22 tahun udah mulai muncul keinginan dan kesiapan tadi, ya kan sebelum siap memang udah cari ilmunya, baik ilmu pranikah, ilmu kemudian pasca nikah, kemudian ya kayak mana pernikahan yang Allah ridhoi, kayak mana visi besar pernikahan itu, ya kan. Nah, itu juga sujud orang tua. Nemu lah ya kan daripada aplikasi Toy ini tadi berarti sekitar umur 23 ya kan 3 tahun yang lalu. Nah, itu jumpa aplikasi Toy ini ya malah makin agak ruwet gitu ya untuk ngejelasinnya itu. Ya satu sisi karena kita belum yakin. Nah, kuncinya apa? Kita dulu yang yakin dan paham ilmu ta'aruf ini. Sehingga untuk ngejelasin aplikasi itu akan mudah.
Karena balik lagi ya kan Mbak, kecanggihan teknologi yang nggak bisa kita tinggali. Karena ya itu perkara mubah, ya kan Mbak, perkara yang mubah, ya saat nggak ada dalil yang mengharamkannya, ya boleh-boleh aja untuk kita pakai. Nah, tinggallah dijelasi secara teknisnya. Untuk meyakini orang tua memang real atau enggak calonnya ini, itu emang butuh kita duluan yang yakin gitu. Emang Mhm. betul ada, ya kan, jaminannya itu adalah memang syariat, dan juga narasumbernya yang memang kita percaya, ya kenapa enggak untuk dicoba. Jadi nazar itu juga melibatkan orang tua ya. Kita tunjuk Betul. CV daripada calon ya, awal-awal itu kayak malu ya, apalagi anak perempuan gitu kan. Mak, aku coba ini loh mak, ya kan. Apa itu kok aneh-aneh aja, karena kan banyak ya Mbak di luar sana ya, ya mungkin nih Suju nggak pernah pakai, tapi banyak kayak opini-opini yang negatif gitu. Mhm. Ditipulah sama calonnya gitu kan, Mhm. terus saya dibawa lari, itu sebenarnya kekhawatiran orang tua. Nah, namun ketika jumpa toy ini yang memang betul-betul sesuai syariat, nah di situ kita libatkan. Mulai dari pilih calonnya, tunjukkan CV-nya, nazarnya juga diajak gitu. Jadi emang Mhm. dari situ jadi yakinnya itu jadi bulat gitu loh, bahwa aplikasi Toy ini nggak kaleng-kaleng gitu kan bahasa Medannya, nggak kaleng-kaleng, emang betul lah ya kan. Insya Allah terpercaya ya kan, terjamin, ini nggak iklan ya, emang real beneran gitu kan, karena ya udah lumayan 2 tahun setengahan juga ya kan pakai aplikasi ini, ya awal-awalnya juga malu sih untuk ngejelasin gitu Mhm. kan Mbak ya, tapi lama-kelamaan ya ketika ini adalah jadi ladang pahala kebaikan, kenapa untuk disembunyiin gitu. Betul. Masya Allah, sepakat banget sih. Sepakat banget kalau apa namanya ini tuh ladang buat kita juga ya untuk memahamkan kepada orang tua bahwa teknologi itu bukan sesuatu yang harus dihindari gitu, tapi perlu kita pelajari apakah sesuai dengan syariat atau tidak, apakah ada mudorotnya atau justru lebih banyak manfaatnya gitu. Itu menarik banget ya kalau orang tua yang tadinya orang tua saya aja itu juga kalau misal ada live Instagram, terutama sama live Instagram pasangan menikah, itu ikut nonton gitu karena iya karena sama maksudnya orang tua saya juga kayak belum masih asing sama ta'aruf awalnya gitu. Tapi ya dengan ngelihat teman-teman atau teman-teman pasangan menikah yang sharing di Toy itu jadi oh beneran ada ya gitu, beneran nikah ya. Jadi Iya. sebenarnya kita semua di sini awalnya sama-sama ini beneran gak ya? Yang yang pengguna beneran ini calonnya ada apa enggak? Yang kerja di TOI juga ini penggunanya beneran apa enggak? Karena kita kan Sama-sama online ya. dulu gitu kan. Iya. Yang tahu itu cuman si pengguna yang sampai nazar sama ustadznya doang gitu. Sama kalau udah live Instagram begini gitu baru baru kelihatan oh beneran nih ada orangnya. Beneran ada orangnya. Ya, jadi melibatkan orang tua itu sangat penting dan justru ketika teman-teman di sini melibatkan orang tua itu adalah salah satu proses juga ketika teman-teman menuju ke pernikahan, proses untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua gitu. Barangkali yang sebelumnya jarang berkomunikasi, kemudian akhirnya ikut melibatkan orang tua gitu. Sebelum kita berkomunikasi dengan mertua dan Iya. keluarga dia, ya kan? Itu. Oke, ini masih ada 15 menit. Saya coba cari lagi ya. Hmm, sudah berapa kali Kak ditolak dan untuk bersemangat kembali bagaimana caranya? Kayaknya tadi udah ya. Tadi udah ya untuk semangat kembali nanti mungkin dicek di live Instagramnya. Uh, Bentar, pertanyaan selanjutnya. Oh, kalau yang mau bertanya tentang teknis bisa langsung DM aja ya, teman-teman. Langsung DM aja ke Instagramnya Toy nanti biar dijawab sama admin. Oke, ini apa yang sering dipertanyakan akhwat ketika sedang bertaaruf? Mungkin kalau dari Mbak Suju, pertanyaan apa yang tidak boleh di-skip nih gitu untuk memastikan ini tuh screening awal banget gitu. Screening awalnya Mbak, pastiin dia emang muslim ya kan, itu yang pasti. Mukmin Karena ya. kan mukmin ya. Nah yang pertama itu ya tadi ya, ibadah dia sama komunikasi ke
orang tuanya itu gimana gitu. Ya kalau yang jadi tiang agama aja dia sepelein, ya konon lagi ya kan ibadah yang besar. Karena kan ibadah ini kan nggak hanya nikah gitu kan, Mbak. Ibadah-ibadah lain yang hari ini kita masih masa penantian itu banyak. Ya kalau yang sehari-hari aja nggak dia lakuin, ya itu udah nggak masuk ke ini ya kan kriteria. Dan yang paling kedua itu ya, yang kedua itu adalah dia terikat riba atau enggak gitu. Karena tadi ya kita ingin memulai proses yang berkah ini ya seoptimal mungkin untuk menghindari perkara-perkara yang Allah larang gitu. Nah, kalau secara fisik, terus tuh pendidikannya dan segala macam. Nah, itu kriteria yang nomor berapa gitu. Nah, yang pertama adalah tadi ya, rasa ketakutan dia sama Allah, kemudian keinginan dia untuk belajar, dan tadi ibadahnya itu yang paling utama kalau Suju selalu tanya kita. Oke. Berarti ini ya terkait dengan ibadah, kemudian tadi keterlibatan dengan riba gitu. Apakah ada keterlibatan dia dengan akad-akad yang berbau ribawi gitu. Semoga menjawab ya, walaupun sebetulnya pertanyaan ini bisa jadi jawabannya berbeda antara satu akhwat dengan yang lain. Tapi tadi Mbak Suju sudah menjawab dengan itu basic banget sebetulnya ya, karena kan ada orang-orang yang mungkin punya kriteria khusus, misalnya harus domisilinya satu pulau gitu. Pernah nggak Mbak ada syarat dari orang tua yang kayak gitu? Kalau orang tua nggak ada sih. Awal-awalnya mungkin ada ya kan. Harus dah deket, nggak usah jauh-jauh gitu. Tapi ketika nengok toy ini, wih, macem-macem ya. Ada yang di Pulau Kalimantan, ada yang di wilayah Jawa gitu kan. Ya, bahkan Suju pernah juga lihat domisili dia Jawa, tapi dia netapnya di Korea gitu kan. Macem-macem gitu kan, bisa diakses jauh gitu. Nah, jadi dari beragam macamnya wilayah domisili itu jadi pertimbangan juga ya. Sekiranya dia emang taat sama Allah dan bertanggung jawab, ya kita juga harus cek ya kan orangnya ini kayak mana. Jadi nggak netapin domisili sebenarnya, Mbak. Nggak mengharuskan. Tidak mengharuskan ya. Ya itu kalau Mbak Suju tadi tidak mengharuskan gitu. Jadi barangkali nih ada ikhwan-ikhwan di sini yang kayaknya sepertinya menarik nih dengan Mbak Suju, pengen kenalan, boleh minta kodenya Mbak Suju ke admin Toy ya. Jadi bisa cek CV-nya. Barangkali jodoh kan kita nggak pernah tahu ya Mbak ya. Nah, kalau ada orang Medan ya kan, Mbak. Karena kalau nyari orang Medan itu masih bisa dihitung jari ya kan, ada berapa orang. Betul, Ikhwan Medan masih belum sebanyak Ikhwan Jawa. Ini ada yang nanya setelah gagal nazar offline berarti Mbaknya upgrade akun 2 kali ya karena akun premiumnya hangus. Betul, pasti. Udah berapa kali upgrade Mbak kalau boleh tahu, kalau Mbak Suju? Ya masih 2 kali ya, karena kalau misalnya 1 kali online itu belum terhitung terhapus ya Mbak akun premiumnya. Berarti baru 2 kali ya, yang pertama kemarin karena hangus, sekarang udah nazar offline, kemudian ini sudah upgrade lagi gitu. Jadi sebetulnya jangan kaget, ini barangkali yang nanya ini masih pengguna baru, jangan kaget kalau teman-teman ini upgrade premium gak cuma sekali. Sejujurnya teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Toy sampai nazar itu justru ketagihan, justru biasanya akan upgrade lagi. Dan rekor sejauh ini yang sudah pernah upgrade itu sampai 8 kali, Mbak. 8 kali ya? 8 kali, tapi Masya Allah dan Alhamdulillahnya tuh udah menikah orangnya gitu. Alhamdulillah sampai menikah gitu. Jadi kalau misal teman-teman barangkali ya ada yang baca review Toy di App Store misalnya, terus bilang kalau ini aplikasinya nggak worth it gitu, berbayar dan segala macam. Percayalah, orang-orang yang seperti itu pasti sudah gagal membuat CV duluan gitu, karena mereka nggak ngerti dalamnya seperti apa. Iya, justru Toy itu saya pun juga ini ya, maksudnya ketika membuat CV itu tidak semuanya itu diterima gitu. Kalau memang tidak sesuai, itu pasti akan ditolak karena kan ada screening manual oleh admin gitu. Jadi kalau orang yang biasanya nge-review jelek, itu biasanya orang-orang yang CV-nya tertolak setelah kami cek gitu. Karena pasti ada karena pasti ada hal-hal yang
sesuai gitu, syarat-syaratnya mungkin nggak lengkap, ngisinya mungkin ngawur gitu, jadi nggak apa namanya, nggak diterima, tapi malah nge-reviewnya kurang baik gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah nazar bahkan offline tapi qadarullah belum berjodoh, mungkin butuh waktu untuk ini ya, menata hati. Tapi Ya. akhirnya akan kembali kepada Toi karena belum menemukan yang seperti Toi gitu. Jadi minta doanya juga dari teman-teman di sini, semoga Allah mampukan Toi, Allah memberikan kekuatan untuk Toi dan tim Toi untuk bisa memfasilitasi teman-teman dengan fasilitas yang terbaik, dengan fasilitas yang maksimal, karena kebahagiaan teman-teman di sini itu juga kebahagiaan kami semua gitu. Kebahagiaan kami semua di sini gitu. Kayak nggak ada apa ya, ibaratnya kalau di Toy itu kayak nggak kerja gitu. Bukan nggak kerja ya, tapi kita kerja, tapi tuh rasanya tuh kayak Enjoy gitu aduh ya. ini gimana ya, iya gitu. Kalau misal ada yang sedih kita juga sedih, kayak misal ada problem itu juga ini gimana kok nggak bisa gitu, ini kok belum jodoh-jodoh ya gitu. Terus kadang tuh ini kayaknya jadi nih gitu, kadang kan gini, antar admin kadang tuh kan gini ya, kayak ini kayaknya jadi nih sama yang ini, kayaknya jadi nih sama yang ini, oh ternyata enggak gitu. Kadang ada juga yang wah ini akhirnya sampai nikah gitu, wah itu nikah gitu. Jadi kayak kita tuh juga seneng gitu ngelihatnya kalau misal teman-teman itu berakhir ke pelaminan gitu. Ini ada yang mau nanya lagi atau oh ternyata masih banyak pertanyaannya, cuman saya pilih-pilih yang ini ya, pilih-pilih yang kayaknya sesuai gitu. Hmm, malu untuk maju tapi belum ada yang baru lagi ternyata. Oke, menarik ini. Tadi ada yang bilang user baru justru berterima kasih. Ya, berterima kasih karena baru tahu ya tentang Toy ini seperti apa. Kalau Mbak Suju sendiri, pengalaman yang mungkin paling berkesan ketika menggunakan Toy apa, Mbak? Semuanya berkesan ya, ditolak Waduh, berkesan, Masya Allah. menolak berkesan. Karena ya setelah dipikir-pikir ya kan, untuk menata hati ini tadi, setelah kejadian yang kita mungkin nggak suka gitu kan Mbak, tapi Allah tuh Hmm, ingin kasih pelajaran loh. Kadang sampai itu nangis di jalan, ya Allah kok kayak gini ya rasanya gitu kan. Padahal mau taat, kok kayaknya rasa di hati itu kayak nano-nano gitu kan. Tapi ketika kita kembalikan lagi ke Allah, ya kan, ya semuanya itu jadi berkesan. Setiap kita nolak itu juga berkesan, ya kan Mbak? hmm, Setiap ditolak itu juga berkesan. Jadi ketika kita doa atau ikhtiar, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Barangkali itu maunya Allah, gitu kan? Kita itu hmm, pengen dapat yang terbaik, ya versinya Allah, gitu. Bukan hmm, keterburu-buruannya hmm, kita. Apalagi ya, hmm, banyak gitu kan dapat undangan gitu kan Mbak. Terus ya berita teman-teman anaknya udah mau dua ya kan, ini anaknya mau lanjutan ketiga. Nah itu ya nggak jadi kekhawatiran terbesar ya. Nah paling tadi ya yang jadi kayak dorongan terbesar itu ya selain daripada nikah ini adalah ibadah, kata-kata orang tua yang buat nyes gitu loh. Ya kebahagiaan mama itu ya kan, kebahagiaan orang tua itu ya ketika melihat ngelihat anaknya itu bahagia ya kan, hmm, dalam depan orang yang tanggung jawab itu kayak Masya Allah. aku tuh emang betul-betul ikhtiar, mama aku tuh bahagianya di aku gitu ya, walau bahagia tadi ya standarnya ridhonya Allah gitu Mak. Jadi kalau Hmm, dibilang berkesan semua gitu, nggak bisa dipilih mana yang paling berkesan, semua itu emang berkesan ya kalau menurut Suju pribadi, walau ada rasa sedih ya kan, juga ada rasa kayak bahagia juga gitu kan ya, karena keluarga ya kan yang inti, terus itu ya orang tua sendiri itu memang nyemangeti gitu ketika batal nazar gitu kan, atau ya batal ta'aruf, udah cari lagi kan masih banyak gitu kan, bukan dia aja, udah cari lagi yuk katanya. Itu jadi kayak mood booster sih sama Suju pribadi gitu Mbak. Oke, Masya Allah ya, ternyata justru nano-nano gitu. Kalau tadi yang berkesan itu ternyata Masya Allah semuanya berkesan. Ini bukan peres ya teman-teman. Iya Mungkin betul. teman-teman yang merasa kayak masa sih gitu, masa sih Ya emang harus kayak mana? Coba sendiri makanya, ayo cobain dicoba. deh Mbak. Karena Betul, karena dicobain deh. beda, beda, beda. Orang cuma dengerin cerita doang nggak akan percaya sebelum dia merasakan sendiri gimana experience ta'aruf gitu. Menarik ketika tadi Mbak Suju juga bilang bahwa
ditolak itu berkesan, menerima itu berkesan, mau nazar itu berkesan gitu ya. Cobain sendiri. Karena apa? Karena ta'aruf itu sebetulnya tidak ada kata gagal ketika berta'aruf. Ketika berta'aruf itu cuma ada dua hasilnya. Kalau nggak kita sampai ke pelaminan, maka kita akan mendapatkan pelajaran gitu. Pelajaran ketika ditolak seperti apa, pelajaran ketika, pernah nggak sih Mbak ngerasa kayak, aduh ini kayaknya jodoh aku banget ya Allah gitu, kriterianya oke banget gitu, tapi ternyata belum jodoh gitu. Iya, betul. Itu yang gemes gitu kan, Mbak. Itu terakhir memang 2 bulan yang lalu lah, di bulan 4. Ini kriteria aku banget gitu kan. Yang mulai dari sepemikiran, sepergerakan, visi misinya itu dakwah. Malah kayak udah nentuin tanggal mau dateng gitu kan ke Medan. Udah kayak umbul-umbulnya itu kayak memang jadi nih, dia udah bilang, oh Selasa gitu kan, saya tuh mau beli tiket kata gitu kan Mbak. Nah maka setelah pada nazar online, ada pertanyaan-pertanyaan dari beliau, mungkin itu yang jadi pertimbangan, yang akhirnya beliau yang membatalkan gitu. Jadi kayak agak penting lah hati ini tadi, tapi ya balik lagi ya kan, masih banyak kok yang lain, udah cari aja lagi yang lain gitu. Betul. Jadi sebetulnya ta'aruf pun itu ada fase sedihnya juga gitu, ada fase harap-harap cemasnya gitu. Cuman masya Allahnya itu mungkin bedanya ya sama metode yang lain, let's say pacaran gitu ya. Kita itu ketika mau hati itu terlalu jauh kepada calon, itu justru kita tuh coba keep, aduh jangan jauh-jauh dulu gitu, karena belum pasti. Tapi sebenarnya berharap juga gitu. Terutama akhwat ya. Kayak mungkin kepikirannya tuh gini, dia udah bilang beli tiket gitu, kita udah kepikirannya apa? Nanti dikasih makan apa ya waktu kesini? Mau masakin apa ini? Kayak mana jauh-jauh dia dari Pulau Jawa loh, ya Allah, betulnya ini gitu kan, Mak, ngeyakinin lagi. Sehari 2 hari setelah nazar itu ya, beliau tuh memutuskan itu jadi kayak pelajaran berharga banget. Yang sesuai kriteria ya, kalau kata Allah tuh belum, ya udah gitu kan, terima aja gitu, legowo gitu. Betul. Jadi kayak nggak perlu banyak bertanya teman-teman ketika akhirnya batal, meskipun udah dijadwalin, udah mau beli tiket gitu. Kalau akad belum terucap, maka jagalah hati. Maka jagalah hati. Jaga hati. Ini baik Ikhwan maupun Akhwat ya sebetulnya ya. Menarik nih, mungkin next time kita coba invite pengguna Ikhwan. Barangkali nih ada Ikhwan yang mau mengajukan diri untuk live Instagram berikutnya sebagai pengguna TOI, mau sharing. Kalau hari ini kan kita sama Akhwat ya, dari sudut pandang Akhwat gitu. Nggak tahu nanti kalau sudut pandang Ikhwan apakah ada yang lain juga, keseruan yang lain. Ini kayaknya yang reaction ketawa-ketawa ini juga pengalaman kayaknya ya. Pengalaman ditolak, pengalaman berharap, pengalaman kayak aduh gitu. Mbak, kalau misal ada notifikasi TOI gitu, rasanya gimana Mbak? Kan kadang ada tuh nge-pop up gitu. Iya. Itu langsung kayak deg-degan, ini tolak otomatis atau ada yang ngajuin gitu ya Mbak? Ternyata ada yang tolak otomatis gitu. Karena ada pernah juga ya kan ngajuin sesuai kriteria, sampai 3 bulan tolak otomatis. Tapi yang nggak berharap sama yang dikirim gitu. Jadi memang mengoptimalkan ya, kalau bisa 5 itu dalam 1 bulan udah kirim aja gitu. Mana yang memang sesuai kriteria gitu. Kirim, serahkan pada Allah, kirim udah pasrahkan pada Allah gitu doang ya konsepnya ya. Ketika dapat notif TOI, udah gini dulu, ini apa nih, notif apa nih gitu. Ini notif apa, diterima, ditolak, batal otomatis, taunya notif live Instagram. Itu kan kesel ya. Kadang aja saya tuh gini, kadang kan saya bikin notifikasi gitu kan untuk di untuk di aplikasi gitu. Kadang saya itu bikin sendiri, saya juga kaget sendiri. Saya kan pengguna nih, saya tuh kaget sendiri. Oh iya, tadi kan saya yang bikin pesannya ya, kenapa saya kaget kalau ada notif. tidak ini ya, tidak hanya kalian, saya pun kaget gitu. Jadi kalau misal orang pada bilang, enak lu pakai TOI, bisa dapat privilege gitu. Privilege dari mana? Saya dapat privilege dari mana? Nggak bisa. Kalau saya dapat privilege, saya adalah orang yang pertama menikah harusnya, gitu kan.
Tapi nyatanya tidak juga teman-teman gitu. Jadi kita saling semangat, saling menyemangati, saling menguatkan teman-teman. Tujuan live Instagram hari ini tuh kita saling sharing ya. Jadi barangkali teman-teman di belakang kadang ada yang suka curcol kan di DM gitu kan. Dan saya kok kayaknya nggak ada yang sesuai kriteria ya. Kok kayaknya saya nggak ini ya, nggak menarik apa ya CV saya kayak gitu. Jadi teman-teman kalian itu tidak sendiri gitu, tidak sendiri karena roller coasternya itu tidak hanya kalian yang merasakan. Tuh. Oke, kita lihat itu yang ketawa nih relate ini, yang pada ketawa. Kayaknya pernah ya kan? Pernah merasakan ya, khatam, khatam Hatam. pakai topi. Oke, baik kalau ini kayaknya udah jam 8:30 lebih, Masya Allah. Mungkin dari Mbak Suju mau ada yang disampaikan untuk teman-teman yang masih menonton malam hari ini. Iya, Silahkan. Mbak. Nah, semoga pesan-pesan yang disampaikan ini bukan pesan-pesan terakhir ya kan, Mbak. Nah, tapi pesan untuk menguatkan dan motivasi pribadi maupun teman-teman toy itu tadi. Nah, maka jangan malu kan gitu. Jangan malu dan khawatir ketika kita memulai proses yang baik dan benar ini. Nah, maka memang butuh arahan, butuh panduan daripada gurunya kita gitu. Nah, maka pertama kali memang harus meluruskan niat bahwa ibadah itu nggak cuma nikah dan kita juga harus punya mega proyek besar ya kan bahwa pernikahan ini bukan hanya sebatas romansa tapi punya visi besar kita itu jadi salah satu ya kan penyokong peradaban Islam gitu. Nah karena dari keluarga lah ya kan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat itu akan dilahirkan. Dimulai dari apa? Dari ya kan calon ibunya tadi sebelum memilih calon bapaknya ya kan atau calon ayahnya. Maka dalam penantian ini ataupun dalam ikhtiar kita gunain aplikasi ataupun nebar CV ke guru-gurunya kita, maka lakuin ya kan hal-hal yang produktif yang itu menghasilkan pahala. Jadi jangan mau menua ya kan tanpa pahala. Karena kita nggak tahu berakhirnya ke pelaminan atau diundang malaikat maut itu tadi gitu. Nah, maka sadar bahwa ibadah nggak cuma nikah, maka kita belajar ilmu apapun yang bisa menambah ketakwaan dan ketika ilmu itu kita pahami, kita aplikasiin dan yang paling jadi amal jariah adalah kita sampaikan. Jadi semoga apa yang hari ini gitu kan Mbak, itu jadi amal jariah kita gitu kan dan jadi penguat dalam ketaatan kita gitu. Karena bahagia itu tadi bukan hanya sebatas materi, tapi ketika dapat ridho ilahi. Masya Allah, super sekali. Jangan menua tanpa pahala. Ibadah itu nggak hanya nikah aja. Jadi mari dalam waktu-waktu sebelum kita menuju ke pernikahan, kita cari sebanyak-banyak pahala. Mau baik itu pahala ikhtiar, baik itu pahala kesabaran, pahala birrul walidain, maupun pahala-pahala untuk mencari ilmu-ilmu Allah gitu yang lain. Karena hidup itu sebenarnya tidak hanya sekedar tentang menikah ya Mbak, meskipun kita sedang ada di fase untuk memenuhi tugas perkembangan kita dewasa awal ini untuk menikah gitu, tapi jangan hanya berfokus pada hal itu saja. Ini makasih banget Mbak Suju sudah berkenan untuk sharing bareng kita di sini. Barangkali juga teman-teman yang di sini ada yang mau merekomendasikan temannya untuk berjodoh dengan Mbak Suju. Bersama dengan Mbak Suju, atau barangkali ada yang dari tadi nonton kayaknya, ih Masya Allah ya ini mbaknya, aku pengen cek deh CV-nya yang mana gitu, itu boleh banget untuk DM Instagram ta'arufonline.id, nanti kita akan kasih kodenya Mbak Suju, jadi teman-teman bisa cek juga, bisa kenalan lebih lanjut lewat aplikasi. Gitu, terima kasih banyak untuk teman-teman juga, 40 orang yang masih bertahan pada malam hari ini. Kita doakan semoga setelah ini Mbak Suju Allah beri kelancaran ikhtiarnya, Allah pertemukan dengan jodoh terbaik, jodoh yang soleh, jodoh dunia akhirat, jodoh yang saling menguatkan dalam keimanan dan ketakwaan insya Allah. Begitu pula dengan teman-teman yang hari ini masih menonton, yang masih ada keraguan di hatinya, masih ada kekhawatiran, semoga Allah hilangkan kekhawatiran dan keraguannya untuk berani
mengambil langkah ikhtiar tanpa merasa malu ya. Jadi jangan malu tapi maju gitu. Karena kita tidak pernah tahu Allah itu mendatangkan jodoh kita itu lewat ikhtiar yang mana gitu. Ketika kalian itu malu merasa bahwa pakai aplikasi itu seolah-olah dalam tanda kutip tidak laku, apa kabar orang-orang di sana yang sedang berbangga-bangga dengan kemaksiatannya gitu. Semoga Allah lembutkan hati-hati mereka juga untuk berhijrah gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Suju, jazakillah khair. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini uh, menjadi pencerahan untuk teman-teman di sini, menjadi pahala jariah juga untuk Mbak Suju yang sudah berkenan sharing dan juga udah banyak membantu teman-temannya yang nggak tahu TOI terus akhirnya diajarin gitu kan. Ikut seneng ya rasanya ya, karena kan dengan kita membantu insya Allah nanti Allah yang akan membantu kita juga gitu. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Makasih banyak Mbak Suju. Semoga kita bisa ketemu secara offline ya. Suatu saat nanti insya Allah. Koi goes to Medan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semua.